Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan saya Isma Auli Maharani, mahasiswi STMIK Royal Kisaran, yang akan mengupas, membahas, dan menjelaskan sedikit rangkuman dari materi evolusi dan kinerja komputer dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer oleh dosen pengampu Bapak Maulana Duwisena MKom. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas tanpa menunda-nunda waktu. Jadi, yang akan pertama kali kita bahas yaitu ENIAC. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata ENIAC? Oke, jikalau memang belum pernah, maka dengarkan saya baik-baik. Kita akan mengupas dan membahas tentang ENIAC ini. Jadi, ENIAC ini memiliki kepanjangan, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC juga memiliki pengertian, yaitu perangkat elektronik digital pertama yang bekerja sebagai komputer. Jadi dengan kata lain, ENIAC ini adalah komputer pertama, ya kan? Perangkat ini atau ENIAC selesai dibuat oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada tahun 1945 dan diumumkan ke publik di tahun 1946. Ketika itu, komputer tersebut ditujukan untuk menghitung arah dan jarak tembak rudal balistik di Perang Dunia Kedua. Oke. Untuk membangun alat ini, militer Amerika Serikat bekerjasama dengan University of Pennsylvania dengan dana sebesar $61.700. Ya. Kemudian, tim pembuatan ENIAC dikepalai oleh Profesor John Mauchly yang ditemani oleh J. Presper Eckert dari University of Pennsylvania. ENIAC sendiri memiliki bobot seberat 30 ton yang menggunakan daya listrik sebesar 200 kW, terdiri dari 19.000 tabung hampa udara, kemudian 1.500 relay, serta ratusan ribu resistor, kapasitor, dan induktor. Bayangkan sebesar apa komputer pertama pada saat itu. Bayangkan. ENIAC yang menjadi basis komputer masa kini tersebut juga dapat menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi, serta dapat menyimpan hingga sebanyak 20 data 10 digit angka desimal. Karena ENIAC hanya bisa membaca bilangan desimal. Oke, selanjutnya evolusi dari komputer yang kedua yaitu von Neumann atau Turing. Ya, von Neumann itu diambil dari arsiteknya, yaitu yang bernama John von Neumann. Jadi, John von Neumann sendiri itu ialah seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC yang mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya, yaitu yang bernama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan atau in English Stored Program Concept. Jadi pada tahun 1946 Stored Program Concept ini dipublikasikan, kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Kemudian IAS juga memiliki struktur. Yang pertama ada memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data maupun instruksi. Kemudian Arithmetic Logic Unit atau yang sering orang bilang atau yang disingkat gitu ya, ALU, yaitu berfungsi untuk mengolah data biner. Kemudian juga ada Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi. Yang terakhir ada Input Output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Selanjutnya yang ketiga dari evolusi komputer yaitu komputer komersial. Nah, pada tahun 1950, tahun itu dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Okay. Pada tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC I atau UNIVAC pertama dengan kepanjangan Universal Automatic Computer.
Unipak One ini menjadi tulang punggung penghitungan sensus pada tahun 1950 di USA. Di Amerika ya. Oke, kemudian muncullah Univac yang kedua yang memiliki kapasitas memori lebih besar dari kinerja yang lebih baik, diluncurkan tahun 1950. Mulai saat itu, perusahaan telah mengembangkan produk-produk baru yang kompatibel dengan produk sebelumnya, sehingga pangsa pasar konsumen mereka tetap terjaga menggunakan produknya. IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 pada tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Yang terakhir dari evolusi komputer itu ialah transistor. Transistor itu ialah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, ataupun stabilitas tegangan dan modulasi sinyal. Transistor ini dialah yang menggantikan tabung vakum. Bentuknya pun relatif kecil, terus konsumsi daya listriknya pun amat kecil. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan transistor terbuat dari silikon. Kemudian transistor sebagai dasar komputer yang menjadi mesin generasi kedua, dan IBM-nya pun mengeluarkan seri 7000-nya. Kemudian hardware komputer makin cepat prosesnya, memori semakin besar, dan transistor ini meluncurkan komputer pertamanya, yaitu PDP-1. Baiklah. Dengan berakhirnya tadi pembahasan tentang transistor, maka berakhirlah pula pembahasan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan maaf, beribu maaf, juga terima kasih telah menonton dan menyaksikan pembahasan saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.